Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, pada rakaat pertama imam kita tadi menyebut muslim yang baik itu muslim yang mengucapkan sami'na wa ata'na. Ulangi saya. Sami'na, ya, lagi sami'na, ya, sami'na wa ata'na. Kami sudah mendengar yang baik dan saya siap untuk melakukannya. Sami'na wa ata'na. Sekali lagi, sami'na wa ata'na. Yang tidak baik itu disebut tadi di dalam rakaat pertama, lawannya sami'na wa ata'na adalah sami'na wa asoina. Ulangi saya. Nah, itu yang tidak baik. Artinya sami'na wa asoina, kami sudah mendengar yang baik, tapi ya tidak perlu saya lakukan. Itu yang tidak baik. Sami'na wa ata'na itu yang baik. Maka setiap mendengar yang baik, berjanjilah Bapak Ibu itu, subhanallah, itu baik. Ya Allah, saya akan lakukan dan bantulah saya. Nah, setiap mendengar yang baik begitu. Jangan sampai terlintas baik ya, tapi ya belum saya lakukan lah gitu. Berarti tidak ada kemauan. Yang baik adalah sami'na wa ata'na, saya mendengar dan saya taati. Yang tidak baik sami'na wa asoina. Asoina itu durhaka, kami mendengar tapi kami tetap durhaka. Maka setiap kita mendengarkan yang baik, di dalam hati, ya Allah baik, subhanallah, masya Allah baik, saya akan melakukannya ya Allah, saya akan melakukannya, bantulah saya, bantulah saya. Nah, itu baik. Soal belum bisa dilakukan tapi kan ada kemauan, tekad. Lalu pada rakaat kedua tadi ya dijelaskan bahwa Allah mengampuni dosa semuanya, tidak ada yang tersisa ya. Yang tidak diampuni hanya satu saja, yaitu menganggap ada Tuhan selain Allah, menganggap ada yang berkuasa mampu menolong kita selain Allah. Nah, itu yang tidak bisa diampuni. Musyrik ya, musyrik. Musyrik itu apa terjemahnya apa? Apa musyrik itu apa? Apa? Apa maksudnya menyekutukan itu apa tuh? Menduakan Allah. Menduakan Allah. Apalagi? Sebetulnya saya sudah lama mencari definisi musyrik itu ya. Orang menyekutukan Allah, jangan-jangan orang ngerti terjemahnya tapi tidak ngerti maksudnya tuh. Jadi musyrik itu orang yang berselingkuh. Wah, gitu. Apa? Berselingkuh. Mestinya kan menyembahnya Allah, tetapi dia berselingkuh tetap menyembah yang lain. Nah, itu terjemahan mungkin ya. Musyrik itu begitu. Itu tidak diampuni Allah. Maka hati-hati kita. Pokoknya jangan menganggap ada yang lebih hebat dari Allah. Itu. Jangan ada yang menganggap lebih hebat dari Allah. Nah, bagaimana itu? Apakah selamanya tidak diampuni? Ayo. Orang musyrik itu selamanya tidak diampuni atau masih ada celah untuk diampuni? Masih ada. Bagaimana maksudnya masih ada? Apa?
begini Pak, kalau musyrik itu tidak diampuni, ya, lah bagaimana Umar bin Khattab? Nah, sahabat-sahabat yang baik dulu itu kan musyrik toh, iya toh Pak? Sahabat-sahabat yang dulu itu loh, baru menjelang matinya masuk Islam, apa tidak musyrik? Apa tidak diampuni Allah? Maka ini tolong difahami itu. Yang tidak diampuni, musyrik yang tidak diampuni, menyembah selain Allah yang tidak diampuni itu jika sampai mati belum bertobat. Jadi kalau ada orang musyrik meninggal, maka tidak bisa dimintakan ampun oleh siapapun, karena tidak bisa diampuni kan setelah mati, toh, paham toh? Itu pengertiannya. Nah, dosa-dosa selain musyrik itu bisa setelah mati baru dimintakan ampun oleh orang lain, itu bisa. Itu pengertiannya. Baik Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, pada Sabtu yang lalu saya sudah menjelaskan tentang rukuk, ya, rukuk. Ya, Bapak kalau sudah tahu tentang rukuk, ya, Bapak harus ada perubahan loh tentang rukuk tuh, supaya sami'na wa ata'na. Lah kalau tetap saja kan berarti tidak sami'na wa ata'na. Gimana saya tanya? Sudah ada yang mencoba ini? Sedikit tidak apa-apa, pokoknya sedikit, pokoknya yang penting dikerjakan. Siapa yang sudah mencoba? Siapa Pak? Yang mencoba, sudah mencoba siapa? Ada siapa yang Bapak di antara Bapak yang sudah mencoba rukuk yang lebih lama dihayati itu? Ya nantilah hari Minggu besok dimulai. Rukuk senang loh Pak, rukuk itu nikmat sekali, senang lah. Sudah tidak punya beban hidup, itu tidak punya beban. Mau beban kita itu sudah kita oper. Jadi beban yang membebani pundak kita itu sudah kita oper ke pundaknya Allah. Sudah enteng loh. Izinkan aku untuk memindahkan beban di pundak saya ini kepadamu. Itu Allahumma laka raka'tu wa bika amantu. Ya Allah, kepadamu saya beriman dan saya rukuk itu untuk menyatakan saya tunduk kepadamu. Maka disertai dengan ampunilah saya. Karena ada pernyataan rukuk itu, pernyataan kami tunduk kepadamu, lalu disertai minta maaf. Kenapa? Ya karena kita itu tidak cocok antara yang disumpahkan dengan yang itu, paham toh Pak ya? Allahumma laka raka'tu wa bika amantu. Ya. Saya ini rukuk untuk menyatakan saya ini sami'na wa ata'na kepada perintahmu. Tapi maafkan saya. Seringkali saya ini tidak cocok dengan sumpah saya, maka ampunilah. Jadi rukuk pernyataan tunduk kepada Allah, kemudian juga minta ampun sebab pernyataan sami'na wa ata'na seringkali wujudnya adalah sami'na wa asaina. Itu saya ya, tidak tahu Bapak Ibu apa sudah full ya, tidak tahu. Subhanallah, saya kadang-kadang kalau disuruh ceramah itu apa ya pantas saya ceramah. Wong saya sering kali itu yang tidak selamanya itu sami'na wa ata'na, itu kadang-kadang ya masih bengkok-bengkok gitu ya. Menata hati itu susah Bapak Ibu. Orang puasa di tengah panas 60 derajat ya, sampai aspal itu meleleh ya. Sampai aspal meleleh. Berat apa enggak? Bu? Berat. Tapi saya beritahu, lebih berat menata hati ini loh. Menata hati untuk ikhlas menerima keputusan Allah itu loh Pak. Paham maksud saya itu Pak ya? Bapak Ibu kan sering dicoba Allah toh. Berdoa sudah sekian tahun tapi belum dikabulkan, betul? Lah itu untuk menata hati itu ya Allah, tidak apa-apa ya Allah. Loh ngomong gitu itu loh.
Menata hati itu, haji itu berat Pak, wah itu berat. Tapi subhanallah tidak ada apa-apanya dibanding menata hati. Diolok-olok orang itu ya, itu kan sebenarnya kan diolok-olok itu kan mendapatkan sedekah toh. Tidak dihargai orang itu kan dapat sedekah. Lawang yang dosa saya ditransfer ke dia, terus pahalanya ditransfer ke saya, kan sedekah toh. Tapi menata hati yang seperti itu kan tidak gampang. Betul ya Pak ya? Betul. Subhanallah, benar ini. Maka tidak bisa kita menata hati kalau tidak dibantu Allah. Boten saged. Ya. Oh iya ya. Terima kasih. Allahumma atiman ataman. Oke. Baiklah, ini pengantar saja. Sekarang kita berbicara soal i'tidal ya. Sami'allahu liman hamidah. Kelihatannya sederhana, sami'allahu liman hamidah, tapi Bapak kan tidak tahu bahwa ini saya tulis di halaman subhanakallahumma. Nah ini ya, halaman 53 ya. 53. Sami'allahu liman hamidah, kan Bapak sederhana bicara itu. Bapak kan tidak tahu, Ibu tidak tahu bahwa saat Bapak Ibu mengucapkan itu ada 30 malaikat loh yang datang. Nabi pernah diperlihatkan setiap ada orang mengucapkan sami Allah liman hamidah, ada 30 malaikat berebut untuk mencatatnya paling awal. Berapa? 30 malaikat, cobalah. Tapi kita kan tidak merasa. Sami Allahu liman hamidah, artinya Allah mendengar siapapun yang memuji Allah. Ya, Bapak menyebut Allah itu pasti memberi rezeki, yaitu memuji itu memuji. Saya yakin Allah itu pasti maha kuasa untuk mengatasi masalah saya ini itu. Nah, itu memuji namanya. Do itu sami Allahu liman hamidah ada 30. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan ada 30 malaikat yang berebut untuk mencatat paling awal sami Allahu liman hamidah, paling awal dicatat itu. Nah, hamidah itu memuji. Hamidah itu bisa saja memuji nama-nama Allah, bisa berterima kasih kepada Allah. Setelah mengatakan sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memuji. Karena Allah kita yakini bisa mendengar pujian kita, maka langsung kita mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Allah mendengar orang yang memuji, sekarang akulah yang memuji. Loh. Nah, ini sami'na wa ta'na. Engkau mendengar orang yang memuji, maka saya sekarang menjalankannya. Tuh. Rabbana walakal hamdu. Ya Allah, walaka dan hanya untukmu alhamdu, pujian. Jadi yang berhak dipuji siapa Bu? Allah. Yang berhak dipuji siapa Pak? Allah. Ini penting ini, ya. Bapak tahu toh, Ibu tahu bahwa yang menyebabkan orang sedih ya, sedih, cemas, kecewa, ya, coba perhatikan. Itu nanti dilacak ya. Antara lain sebabnya dia ingin dipuji tapi tidak dipuji. Dia ingin dihargai tapi kenyataannya tidak dihargai. Ini yang menyebabkan kecewa.
Apalagi ingin dia apa? Ingin dia apa? Apa? Ingin disanjung, tapi kok tidak disanjung. Pembicara dia berharap ingin namanya disebut, yang terhormat, loh gitu toh. Jeketek, kok tidak, kecewa lagi. Tuh, nama saya itu ada hajinya loh, ngawur ya. Disebut jenengku tok ngawur ya itu. Coba perhatikan. Namaku itu gelare. Biyen memang ikut tok, saiki aku S2 wis karo ae awakmu. Kecewa. Perhatikan. Seluruh kekecewaan itu bisa tidak ada. Bapak Ibu bebas dari stres ini, ya. Bebas dari kekecewaan ini ketika ibu sudah mengatakan yang berhak memuji, yang berhak dipuji hanya Allah. Maka i'tidal itu sebenarnya adalah memotong sumber-sumber stres. Aku koyo ngene gak dihargai belas. Loh ngene iki lho Pak. Ayo, betul enggak? Betul enggak? Pernah enggak begitu? Ayo itu. Enggak apa-apa, jujur. Saya juga begitu toh. Wong saya ini manusia kok. Ngomong apa begitu itu? Berarti selama ini kamu itu ingin dipuji toh. Berarti kamu itu mengeluarkan keringat-keringat ini katanya karena Allah. Berarti kan bukan. Kebohongan lagi. Betul Pak ya? Nah, menata hati kayak gini nih loh. Kalau nggak dijotos gini nih. Benar ini. Menata hati seperti itu. Rabbana walakal hamdu. Maka kalau kita sudah dihargai ya tidak apa-apa, nggak dihargai ya tidak apa-apa. Wong bukan dia yang menentukan surga atau neraka bagi saya kok. Ya sudah, entah. Kalau pujian manusia itu seringkali kan kadang-kadang ya palsu, kadang ya hanu saja, pokoknya menyenangkan lah gitu kadang-kadang toh. Tapi kalau pujian Allah kan luar biasa. Tolonglah ditata, jangan minta dihargai. Sekalipun bapak itu orang yang perannya besar di masjid ini, itu lupakan, kuburlah jasa-jasa itu, biar Allah aja yang mencatat. Iku sajane aku buat biyen ngono, tapi ya apa-apane dianggap nggak berperan belas ya bapak. Gini gitu. Itu kan merusak investasi loh. Investasi pahala-pahala yang sekian banyak itu dihapus karena begini-begini ini. Menata hati itu penting. Rabbana walakal hamd. Ya Allah, yang berhak dihargai hanya Allah. Yang berhak diberi ucapan terima kasih hanya Allah. Kita itu udah sering loh. Ayo kita jujur saja ya. Bapak setiap kalau setiap luar kota ya, bapak mesti memberi oleh-oleh lah, itu apa ya, kunci apa gitu ya. Lalu ketika orang itu ya tidak sekali dua kali, ya sudah sering lah pokoknya, apa saja sering, bahkan pulsa sering dikirim gitu. Tapi setiap ketemu bapak, orang itu tidak terima kasih. Saya tanya, perasaan bapak gimana? Pak, perasaan bapak gimana? Aja sok suci, biasa-biasa saja lah, biasa aja. Gimana perasaan bapak? Pak jawab. Apa? Kecewa toh? Kecewa. Bapak tahu, ketika muncul kekecewaan, berarti saat itulah tidak ikhlas. Karena berarti selama ini ingin dipuji toh. Orang ikhlas itu mohon maaf saja ya, seperti saya mencari contoh yang lain belum ketemu, ya seperti orang ke WC itu loh. Keluar ya sudah selesai, nggak usah diingat-ingat, nggak boleh kemudian setelah di flash kemudian waduh disiram terus, waduh hilang kabar.
Nandi kemarin. Menata hati itu berat. Maka doa-doa dalam sholat itu sebenarnya juga targetnya menata hati, Bapak. Menata hati. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Jadi seluruh doa, di sini ada saya catat. Ada di buku ini dulu saya catat hanya 7 ya. Tapi setelah saya ini ada 9 doa. Tapi ternyata saya ketemu satu lagi, berarti 10. Di buku ini baru saya tulis 9, tapi saya temukan lagi itu ternyata 10 ya. Macamnya itu loh, macamnya itu 10 ya. Rabbana lakal hamdu. Seluruh doa yang 10 itu ada alhamdulillah, sebab gerakannya bernama Sami'allahu liman hamidah. Ini satu-satunya gerakan selain salam yang beda. Semuanya kan Allahu Akbar ya, Allahu Akbar toh, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar lagi, Allahu Akbar lagi, Allahu Akbar lagi, Allahu Akbar lagi. Jadi satu-satunya gerakan yang komandonya berbedanya ini. Sebab ini penting. Sampai dibuat rebutan 30 malaikat. Kecuali yang kedua adalah salam, karena itu memang penutup. Assalamualaikum. Nah, ini ada ya, Rabbana lakal hamdu. Terusnya apa, Pak? Biasanya apa? Mil'us samawati wal ard. Ini ternyata jangan kaget nanti kalau ada ustadz membaca mil'as samawati wal ard. Boleh mil'us samawati, boleh mil'as samawati wal ard. Ketika orang lain menyalahkan, Bapak lagi tidak lagi menyalahkan. Salah itu, bukan mil'as, mil'us. Nah, ngomong begini itu menunjukkan dia kurang ilmu. Paham toh? Jadi orang banyak cacat itu bukan karena pinternya, kadang-kadang ya karena bodoh nih. Nah, kalau Bapak sekarang sudah tahu, boleh mil'us, boleh mil'as. Ini ada, dasarnya ada. Sehingga kalau ada tiba-tiba orang mil'as sama tidak, salah itu, mohon dibetulkan itu. Yang bener mil'us. Lah ngene iki ngudune di goblok. Tapi kemelindi itu, paham toh? Bagi yang luas pengetahuannya, boleh, oleh cak, mil'a oleh. Tapi aku biar kecil itu ya mil'us. Loh kok tahun 2021 mil'as? Loh. Itulah pengetahuan semakin luas, semakin toleran. Ini bagus loh, Pak. Rabbana lakal hamdu, Allah Rabbana lakal hamdu ya. Mil'us samawati wal ardi. Luar biasa tuh. Ya Allah, aku memujimu dan pujian saya itu memenuhi langit. Coba. Jadi suara Bapak itu akan menggetarkan langit. Tuh. Wal ardi, dan menggetarkan bumi. Rabbana lakal hamdu. Kami memujimu dengan pujian yang bisa memenuhi seluruh langit, wamilul ardi, dan sepenuh bumi, wamil umasyita min syai'in ba'du. Bahkan pujian saya ini akan memenuhi langit dan bumi, bahkan lebih dari langit dan bumi itu jika engkau kehendaki. Pujian tuh, pujian. Terima kasih. Memuji Allah. Nah, yang ini ya, yang saya anjurkan ini saya anjurkan. Saya anjurkan supaya ada peningkatan. Bapak wamil umasyita min syai'in ba'du kan berhenti toh? Berhenti toh? Ya. Mau enggak ditingkatkan? Mau enggak? Loh, Bapak kalau enggak mau ya sudah. Mau apa tidak? Nah ya gitu toh. Jawab mulai abot. Nah, ya. Ini ada doa yang bagus. Bagus. Ini orang yang stres itu hilang. Saya pasti doa ini.
stres semua itu hilang, kecewa-kecewa itu hilang semuanya itu. Ini tambahannya Allahumma, ayo Allahumma la mani'a lima a'toita wala mu'ti lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tidak apa-apa, nanti ditulis saya Pak waktu itidal omai, jangan di masjid ya. Rabbana lakal hamd baca. Ngerepek boleh enggak? Boleh enggak? Boleh toh. Kalau enggak mau ngerepek, fotokopi yang besar diletakkan di tembok, hurufnya sing gede-gede, wis tuwa yo. Gede-gede. Kita ini kan kalau kepada tulisan itu kan remeng-remeng, ya Pak ya. Tapi kalau tulisan rupiah itu terang, cetok, gak tahu keliru, 1.000 keliru saya. Padahal wis buruk itu sih terang aja. Itu. Ini dari hadis tuh Pak, bukan dari saya lah. Kalau doa dalam sholat saya nggak berani kalau ini hadis itu diriwayatkan, ini halaman 54 lah, nanti boleh di fotokopi boleh. Ini diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Uwana. Artinya begini Pak, lamani alima atoita. Begini, wahai Allah, kalau sesuatu itu memang sudah jatah saya ya. Kalau sesuatu itu memang jatah saya, kalau kesehatan itu memang untuk saya, kalau rezeki itu memang untuk saya, lamani alima ataita, tidak ada makhluk siapapun yang bisa menghalanginya. Wala mu'ti lima mana'ta, kalau itu memang bukan jatah saya, maka tidak ada satupun kekuatan di dunia mana saja yang bisa memberikan kepada saya. Ayo, enak enggak? Enak enggak ini? Bapak enggak akan kecewa. Makelaran rumah ya. Berapa? Bapak minta berapa? Tuh, minta 700. Tapi Bapak jual berapapun boleh lah gitu. Akhirnya dijual orang itu mau 1M. Untung berapa? Untung berapa? 300, gitu? Mantap ini, mantap. Bilang sama istrinya, "Ma, 300 Ma, siap-siap Ma, kemana kita?" Baik, kalau begitu kita pembayaran di mana? Di bank. Oke, kita berangkat. Ma, hari ini pembayaran Ma. Alhamdulillah. Ketika Bapak sudah di bank, ditelepon, "Maaf Pak, anak saya tidak boleh melarang saya menjual Pak, karena itu akan dipakai anak saya untuk usaha." Bapak kecewa? Kecewa? Pol. Tidak hanya pol Pak, mulutnya jelek ngomongnya. Iya toh? Oh, kok kira-kira ngomong sing jelek? Hah? Apa? Apa? Dajjal. Dajjal apa mana? Dobol. Ya wes. Pedes itu Pak. Perhatikan, orang yang bicara begini tidak bisa menata hati. Padahal kalau 300 juta itu memang jatah saya, tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau bukan jatah saya, tidak ada satupun yang memberi. Ayo, enak enggak? Ini yang saya maksudkan, ini penting Bapak tanam supaya tidak metu dajjal, dobel, apa, bedes, bangsat, sing diomongku lambene pedengkule, terus macam-macam. Itu akibat gagal menata
hati. Kalau ini, ayo coba. Lamani alima a'taita. Ya Allah, kalau itu sudah milik saya, ya. Kalau bukan milik saya, lamani alima a'taita. Kalau itu sudah jatah saya yang kau tetapkan, tidak ada yang bisa menghalangi. Dan kalau bukan milik saya, tidak ada yang dapat memberi. Maaf Bapak Ibu, menata hati begini tidak bisa hanya sesaat. Paham toh? Ini harus dipompakan terus. Seperti TNI itu loh Pak, untuk meyakinkan bela negara. Setiap ketemu itu sumpah, ikrar, sampai menyatu. Udah sumpah terus, menyatu dia. Kalau menyangkut negara dia terdepan. Mengapa? Karena sudah ditatar terus tiap hari. Lah, kita sudah disuruh Allah. Enak ya. Jadi ada doa-doa yang kita kesampingkan ya, belum kita renungkan sungguh-sungguh. Allahumma, ayo. La mani'a lima a'taita wala mu'ti lima mana'ta. Nah, itu doa ketika iktidal setelah Rabbana walakal hamdu, boleh dilanjutkan mil'u samawati, boleh langsung lamani alima a'taita, boleh digabung kedua-duanya, boleh digabung 10 itu boleh. Ditanya doanya apa? Rabbana lakal hamdu mil'u samawati. Kok itu? Ya Pak, istiqomah Pak. Ya bukan istiqomah itu, males tuh. Males istiqomah, ditambah lah. Saya berani menyampaikan ya karena saya sudah melakukan ya. Lamanya lima apaita wala mu'ti lima mata. Sudahlah Pak, kalau sudah itu jatahnya Bapak, tidak mungkin Pak ada yang menghalang itu, tidak bisa. Tidak bisa. Usah kok. Diumumkan besok akan menerima bansos, harap datang ke kelurahan, masing-masing dapat 300.000. Setelah sampai di sana, Pak, ini karena menyalahi prosedur, jadi ini dibatalkan Pak. Ayo ngomong apa maneh iki? Menata hati, dan mulut yang keluar adalah simbol hatinya. Paham toh? Kalau saya menumpahkan ini, yang keluar ya apa yang ada di dalam hati ini toh? Kalau ini saya tumpahkan, ya pasti yang ini, berarti yang keluar itu adalah potret hatinya, ada dalam hati. Ya Allah. Coba sekarang praktek. Ayo coba sami Allahu liman. Coba semuanya. Ada, ini tangannya. Sami Allahu. Ayo tangannya sami Allah. Gitu. Jadi sami Allah ini kan ini ditulis toh. Nabi itu kalau ini sami Allah liman hamidah itu satu, mengangkat kedua tangan sami Allah liman hamidah. Begini ya, itu. Sudah Pak, jangan lagi sami Allahu liman hamidah. Itu nari Bali. Tarian Bali. Lalu yang kedua, mengangkat tulang rusuk dari rukuk dengan membaca sami Allah liman hamidah, kemudian menegakkan tulang rusuk ya, gini. Menegakkan tulang rusuk, mengangkat kepala, jadi tegak begini loh, betul-betul tegak ini kan, setelah ditekuk gini terus betul tegak, sehingga setiap tulang kembali ke persendiannya. Setelah sebenarnya tidak hanya tulang ya, kalau perlu agak lama. Kenapa? Begini loh, orang rukuk sekarang ya, kepala saya di sini ya, betul Pak ya, kepala di sini betul ya. Kamu tulang nuncek ya. Jantung saya di sini, oke. Darah bisa mengalir ke kepala? Darah bisa mengalir ke sini? Dengan cara apa? Dipompa melalui apa? Jantung.
Oke ya. Berat kira-kira mau mompa ke sini? Berat. Sekarang kalau rukuk, jantung dan kepala kan sejajar. Enteng kira-kira? Enteng. Kenapa? Sejajar. Berarti saat itu Bapak meringankan tugasnya jantung. Kita harus tahu loh, heart attack, serangan jantung itu sampai sekarang itu menjadi penyebab kematian yang termasuk sangat tinggi loh. Jadi ketika Bapak rukuk, jantung bekerjanya lebih ringan apa enggak? Karena apa? Sejajar. Berarti aliran darah di kepala lebih banyak apa enggak? Lebih banyak toh? Nah, sini. Oke. Sekarang sami Allah liman hamidah, darah yang di kepala turun toh? Paham? Yang diperoleh dari rukuk turun toh? Maka tunggulah darah ini turun dulu, jangan sujud. Kalau enggak nanti bisa ngeleyor itu, agak sempoyongan. Tuh. Tunggu dulu, sami Allahu liman hamidah. Enggak usah dirasakan, enggak ada rasanya Pak, enggak ada. Tapi ya turun dulu. Tapi saya menafsirkan ini loh, sehingga semua tulang kembali ke persendiannya. Ketika ditekuk begini, seret gini, tunggu sampai semua tulang ke persendiannya baru sujud. Nah, ini yang heran lagi itu, ternyata Nabi itu sami Allahu liman hamidah itu juga pernah lamanya itu, wah sudah seperti berdirinya. Tapi sekali lagi tidak selalu ya, tidak selalu. Pernah saya sampaikan kemarin, ternyata Aisyah pernah bercerita bahwa Nabi itu pernah sholat, saya sampai ragu itu, Nabi itu baca Fatihah kan enggak ya gitu. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati la mani'a lima a'taita wala mu'ti lima mana'ta, dan ada terusannya, wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Siapapun yang punya power ya, yang punya power, siapapun yang punya kekayaan, power, kekuasaan, pengaruh, harta, itu menjadi lunglai di hadapan kekuatan Allah. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Semua itu tidak akan mampu melawan kekuatan Allah. Enak sekali. Kenapa Bapak umur sekian baru tahu ini ya Pak ya? Ya. Kenapa Bapak umur sekian kok baru tahu doa ini ya? Itu. Nah, ini kalau di beberapa tempat ya, di beberapa tempat di beberapa pondok pesantren, lamani alima atau itu kadang-kadang ditambahkan pada waktu zikir setelah sholat. Ya betul. Iya toh? Itu. Sehingga banyak orang-orang ketika saya ajarkan begini tahu gitu. Kapan menghafal? Tidak pernah menghafal. Lah kok pernah hafal? Ya karena ikut-ikut itu imamnya. Nah kita tuh loh, wiritan setelah sholat itu kan kapan kita menghadap apa itu menghafal secara khusus kan tidak pernah. Lah kok bisa? Ya itu sejak kecil kan langgar itu musola. Ya. Ayo baca sekali lagi. La mani'a lima a'toita wala mu'ti lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya, nanti Arabnya minta tolong yang imam tadi itu tuliskan Arabnya, karena di sini nggak ada tulisan Arabnya supaya enak. Ada tulisan teks Indonesia aja di sini. Kemudian letakkan di, kalau saya sih tidak begitu, kalau sudah ada doa baru itu ya saya tulis begini ini, terus saya jalan pagi itu biasanya saya jalan pagi, pulang hafal. Tapi besok jalan pagi tidak bawa ini, lupa lagi gitu. Tidak menyerah, nanti kalau sudah sebulan baru hafal. Ya memang kalau ingin jadi lebih baik itu ya ada usaha loh Pak, ya tuh. Tidak ada tanda usaha. Baiklah,
Itu kajian kita tentang iktidal. Doanya bukan. Ada yang doanya gini, li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu. Pokoknya semua